Shalom families, apa kabar? Kita bertemu lagi di acara Bertemu, yaitu Berkat Tengah Minggu dari GBI WTC Serpong. Dan kami percaya bahwa bertemu hari ini kita bicara mengenai bisnis. Dan perkenalkan lagi, nama saya adalah Thomas Jahya. Hari ini saya menjadi host hari ini. Dan saya ditemani dengan Pak Mulyanto. Silakan Pak Mul. Ya, perkenalkan nama saya Mulyanto. Ya, saya bergerak di bidang insurance. Oke, dan saya juga ditemani oleh Pak Joseph. Pak Joseph, silakan. Shalom, saya Yosef Sulistyo, saya bergerak di bidang logistik. Oke, thank you. Nanti ada Pak Joseph dan Pak Mulyanto akan bantu saya menjadi host. Dan Bapak Ibu yang sudah join di Zoom hari ini, terima kasih untuk waktunya. Dan Bapak Ibu yang mau nanyakan, silahkan nanya. Kita punya waktu 30 menit dengan Pak James Kui. Beliau akan menjawab semua pertanyaan kita. Dan saya percaya hari ini Tuhan akan memberikan hikmat pada kita. Dan Pak James Gui adalah narasumber yang luar biasa. Dan hari ini beliau akan bicara mengenai 4 cara produktif untuk melakukan penjualan. Dan saya percaya bahwa hikmat untuk melakukan penjualan hari-hari ini dibutuhkan sekali di tengah COVID dan krisis seperti sekarang ini. Oke, sebelum kita memulai, langsung ke Pak James. Boleh kita berdoa dulu ya sama-sama ya? Baik. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya Tuhan di ulangan 8 Tuhan bicara bahwa Tuhan memberikan kekuatan untuk menghasilkan, memperoleh kekayaan. Ability to produce wealth. Tuhan, kami percaya kekuatan yang daripada Engkau akan turun dalam hidup kami. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami bisa, tetapi semua karena Tuhan. Dan kami percaya hari ini ada hikmat yang baru yang akan Tuhan berikan pada kami, yang akan menambah kekuatan kepada kami, Tuhan. Di tengah krisis, kami percaya Tuhan yang akan beracara dalam bisnis kami, dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, urapi kami, urapi Pak James, urapi kami semua supaya kami understand dan mengerti firman-Mu hari ini dan hikmat-Mu hari ini. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Oke, Pak James, silakan Pak James, luar biasa. Saya persilakan waktunya. Thank you. Selamat pagi semuanya. Ya, kita ketemu pagi ini. Thank you sudah luangkan waktu bersama ya. Hari ini ada 20 orang kita kumpul bersama ya, dan topik kita adalah 4 cara tetap produktif dan bisa selling ya. Oke, saya akan sharing dengan makalah, teman-teman. Saya akan sharing dengan makalah, dan konten ini sudah saya bawa ya selama tanggal 30 Maret sampai hari ini ya, selang-seling banyak sekali perusahaan minta saya konten-konten seperti ini, dan sudah deliver, dan puji Tuhan diterima dengan baik, dan orang-orang yang sudah mulai aplikasikan sudah mulai nikmati dampaknya ya, manfaatnya. Okay, so I hope this is also useful for you. Jadi saya akan tampil slide-nya dan bapak-bapak sekalian kalau mau catat silakan catat saja, siap-siap kertas sebanyak mungkin karena pasti akan ada banyak catatan ya. Dan slide yang tampil Anda bebas foto, silakan screenshot ya, supaya Anda bisa dapat manfaat dari konten kita hari ini ya. Topik kita hari ini bagus sekali, teman-teman sudah pilih, panitia sudah pilih topik ini ya, yaitu 4 cara produktif untuk melakukan penjualan dalam situasi apapun ya. Jadi yang dimaksud dengan dalam situasi apapun itu berarti mau COVID nggak COVID, prinsipnya sama, betul kan? Ya, jadi kalau dengan COVID mungkin caranya berbeda sedikit, tapi prinsipnya sama. Oke, jadi hari ini saya akan sharing dengan teman-teman 1 prinsip umum, 2 baru how to-nya khusus dalam kondisi work from home dan sell from home. Ya, oke, right. Of course saya sadar bahwa setiap bisnis itu kena dampak dari COVID berbeda-beda. Ada kena dampak cukup besar dampak negatifnya ya, sampai praktis nggak bisa bergerak. Ada yang bisa relatif gampang switching, ada yang omset turun tapi ya nggak turun-turun amat sehingga masih bisa survive ya. Ada bahkan diuntungkan gara-gara COVID, betul ya. Jadi bukan semua bisnis terpukul secara umum ya, bukan semua bisnis terpukul secara umum. Misalnya Pak Mulyanto di bisnis asuransi ya, bisnis asuransi ini justru ya COVID ini bawa peluang buat bisnis asuransi ya. Maka teman-teman saya di bisnis asuransi target nggak turun ya. Kenapa? Contoh saja ya supaya mindset kita dapat. Asuransi ini diciptakan
untuk mengurangi ketidakkepastian dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul ya? Oke ya. Justru karena hidup ini ada tidak kepastian. Kapan-kapan bisa sakit, kapan-kapan bisa meninggal dunia. Karena tidak ada ketidakkepastian, maka perlu asuransi untuk menjembatani ketidakkepastian ini. Dan COVID menghadirkan ketidakkepastian. Betul kan? Jadi COVID ini buka kesempatan buat asuransi. Karena dulu tanpa COVID orang cuekin. Gue fine-fine aja. Betul? Tapi dengan COVID, tiba-tiba dia sadar, hidup begitu rentan ya. Tiba-tiba ekonomi bisa ngerem begitu aja. Tiba-tiba teman yang jalan-jalan sama-sama kemarin pagi, tadi dengar masuk ke rumah sakit. Ada satu saudara punya adik, ya, tahu-tahu masuk ke rumah sakit, check out, langsung bukan check out dari rumah sakit, check out dari bumi sekaligus. Oke ya, langsung. Gila, mendadak bisa begitu ya. Jadi COVID itu buka mata orang bahwa you can fall sick anytime, you can go anytime, you know. Sehingga sangat bermanfaat buat asuransi. Betul ya? Oke. Jadi some businesses justru diperuntungkan, some business memang ya berat. Oke, dan kita tahu. Dan bisnis saya kebetulan training bisa switching dari offline ke online relatively mudah. Oke, so saya akan sharing dengan teman-teman sehingga dari poin-poin ini moga-moga akan dapat ide dan dapat semangat dan dapat cara. Oke ya. First slide which I share with everybody, and this is a most important prinsip ya, prinsip yang penting ya, prinsip yang penting dari Charles Darwin. Charles Darwin 200 tahun yang lalu sudah bilang, it is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but rather the one most adaptable to change. Bukan spesies yang paling kuat yang akan survive. Emang dinosaurus kurang apa? Yes. Bahkan bukan yang paling pintar. Tetapi spesies yang paling adaptable terhadap perubahan. Paling bisa adaptasi. Itu yang akan survive, ya. Dan saya lihat satu contoh sehari-hari aja sebelum kita masuk ke konten kita. Contoh sehari-hari itu satu spesies ya yang adaptable banget adalah cicak. Cicak di rumah kita, oke? Cicak itu dari zaman dinosaurus sudah ada kan ya? Dia turunan dari dinosaurus kan, dia reptila, oke? Ya. Nah, cicak itu dulu hidup di pohon, hidup di hutan. Zamannya dia belum ada rumah. Tapi sekarang dia bisa hidup di rumah. Oke? Dari hutan pindah ke rumah. Iklimnya pasti berbeda, ya. Nah, cicak ini hewan berdarah dingin, cold blooded. Dia kan reptil. Ya mestinya ya sama seperti buaya, sama seperti ular, dia harus keluar untuk jemur matahari karena tubuhnya dingin. Ya, jadi dia perlu kehangatan matahari. Tapi seekor cicak bisa di kamar tidur kita yang ber-AC, hidup berhari-hari tanpa harus jemur matahari. Dia bisa adaptasi loh. Dan dia bisa bertelur di kamar AC lagi. Dan bayinya yang di dalam itu yang begitu rentan bisa hidup di kamar AC. Nah, coba bayangin gimana caranya. Oke, dia lebih hebat daripada kita. Karena dia udah adaptasi dari lingkungan yang keras di hutan sampai lingkungan yang relatif terlindung. Dari iklim yang perlu panas sampai di kamar AC dia bisa. Dan belum pernah kita dengar cicak mengeluh. Oke ya. Tapi kita ini semata-mata lebih kuat, lebih pintar karena COVID di 2 bulan setengah 3 bulan aja udah kayaknya amsyong banget gitu. Ya, oke ya. So teman-teman jangan mau kalah sama cicak ya. Oke. Jadi malam ini kamu lihat cicak di dinding. You bilang cicak lo hebat juga ya. Oke ya, kagumi si cicak itu. Oke, dia berdarah dingin loh. Bisa. Kita aja pakai selimut di kamar AC. Dia berdarah dingin, dia bisa hidup. Keren. Oke ya, dia belajar dari cicak. So, sekali lagi teman-teman, it is not the most strongest, it is not the most intelligent, but the most adaptable to change. Jadi pertanyaan saya kepada teman-teman sekarang, how adaptable have you been? How adaptable have you been? Oke, ya. Dalam 3 bulan ini, 2 bulan setengah 3 bulan lah ya. Berapa adaptable sih Anda? Ya, oke. Nah, dalam kondisi ini ada teman-teman yang sudah adaptasi, sudah ketemu cara yang baru,
alternatif baru, sudah coba, ternyata it works, dan sudah ketemu momentum. Ya, sehingga sekarang ritmenya udah dapat nih, ritme baru sudah dapat, oke, dan bisa menghasilkan relatif oke. Ya, itu ada orang yang sudah adapt, sudah ketemu caranya, udah ketemu ritmenya, ya, lagi asik-asiknya nih. Oke, tipe kedua adalah orang yang sedang adaptasi, sudah coba 1-2 hal, tapi belum ketemu pola yang pas, ya, dan Anda sedang beradaptasi. Itu tipe kedua, sedang beradaptasi. Oke, tipe ketiga, belum ketemu cara yang baru, belum dapat momentum, masih mengeluh tentang COVID. Masih mengeluh tentang, nggak bisa begini lah, susah lah, dulu masih bisa, sekarang udah nggak bisa nih, aduh, gara-gara COVID kapan selesainya ya? Ini belum bisa move on ini. Belum bisa move on, ya. Kalau 3 minggu belum bisa move on, masih masuk akal lah. Ini udah 2,5 bulan, hampir mau 3 bulan, masih belum bisa move on. How? So you see, you have wasted the time kan ya. Oke, ya. Jadi nanti kita bahas. Tapi sekali lagi saya akui ya, bukan semua bisnis ya bisa adaptasi. Ada bisnis lebih cepat adaptasi, ada bisnis lebih sulit, ada bisnis itu harus benar-benar putar otak. Oke, misalnya kalau Anda bergerak di bidang perhotelan, mau sekreatif apapun, susah kumpul orang, betul kan ya? Anda buka kafe di mall, ya, mau sekreatif apapun, lo mallnya tutup kok, betul, nggak semudah itu. Tapi ada bisnis seperti kami ini, offline training switch ke online training masih memungkinkan, ya. So I recognize, I understand, sometimes it's not that simple, ya. Oke, next, ini teman-teman, untuk kita bisa lebih produktif dalam kondisi apapun, ya. Ini satu quote dari Jack Welch. Jack Welch ini adalah mantan CEO perusahaan internasional raksasa GE, ya, dulu namanya General Electric, GE, ya, dan dia dinobatkan sebagai CEO terhebat di abad 20. Bayangkan, 1 abad itu 20 tahun. 1 abad itu 100 tahun. Dan dalam kurung waktu 100 tahun, antara semua CEO yang ada di seluruh dunia dalam 100 tahun, dia dipilih sebagai CEO terhebat. Oke, ada alasannya lah. Oke ya, hari ini kita tak ke sana. Tapi dalam bukunya, dia bilang, face reality, menghadap kenyataan. Dan kalimatnya adalah seni memimpin. Mau memimpin bisnis, mau memimpin tim kita, memimpin keluarga kita, bahkan memimpin diri kita. The art of leading, seni memimpin, ujung-ujung satu hal. Ujung-ujung satu hal, yakni menghadap kenyataan. Menghadap kenyataan, lalu bertindak secara tegas dan cepat atas kenyataan tersebut. Oke, menghadap kenyataan baru bertindak. Oke, teman-teman, sekarang kita main iseng-iseng di chat ya. Kita iseng-iseng di chat. Setiap orang, teman-teman, siap-siap ketik jawaban Anda di chat, dan jawabannya tidak ada betul, tidak ada salah, hanya jawaban aja. Ini survei opini aja. Teman-teman, menurut Anda kapan COVID, kapan itu dalam bulan apa ya? Bulan kapan ya? Bulan kapan COVID akan selesai dan berakhir dan kita bisa kembali ke kantor seperti biasa lagi. Silakan Anda ketik, menurut Anda, feeling Anda, kapan COVID bakalan berakhir, selesai dan kita kembali ke kantor. Kira-kira seperti itu. Kira-kira, silakan ketik teman-teman. Ya, pertengahan tahun depan. Oke. Kalau total hilang tahun depan. Kalau kita nggak usah hilang lah, kembali ke kegiatan normal aja lah, kegiatan senormal-normal mungkin. Ya, ada yang bilang Agustus, ada yang pertengahan Juli, bagus. Bulan Juni, bagus. Belum pasti bulan 10, Oktober, back to normal Juni. Oke. Ada lagi Januari tahun depan. Oke. Ada lagi Juli tahun ini. Lagi Juli tahun ini. Berdamai dengan COVID. Oke, Bu Pinkan. Ya. Tidak ada kepastian. Tebakan aja. Feeling aja. Oke, feeling aja. Oke. Yes. Right. Oke, tidak ada kepastian. Oke. Right. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Tidak tahu, kita juga nggak tahu jawabannya, kita juga nggak pasti, ya kita berdoa hanya 2 hal aja. 1, segera berlalu, atau kedua, kalau belum berlalu pun Tuhan lindungi kita dan keluarga supaya semua sehat dan aman. Betul ya? Oke ya? Right. Oke. So,
Kenapa saya minta survei ini? Saya juga nggak tahu jawabannya, ya. Karena bulan kapan, menurut kita bulan kapan itu kita bisa kembali ke pekerjaan normal, itu akan sangat menentukan apa yang akan kita lakukan dalam kondisi bulan-bulan ini. Oke, maksudnya apa? Kita sudah masuk ke terowongan COVID bulan Maret. Pertengahan Maret masuk ke terowongan COVID. Sekarang kita masih di dalam terowongan dan kita nggak tahu kapan kita keluar. Ya, nah perkiraan kita, durasi kita di dalam terowongan ini akan menentukan behavior kita. Oke, kalau kita bilang Juni kita keluar dari terowongan, terang lagi, semua back to normal. What are we going to do from now to Juni? Hanya 1 bulan lagi. Kita paling akan bertahan. Bertahan, yes, keep safe, bertahan, dan tunggu Juni selesai, yeay, lari keluar, oke, ya. Berarti kalau waktunya Juni, anggap aja akhir Juni, bahkan Juli pun, cenderungan kita tidak akan invest waktu, tenaga, dan biaya untuk cari cara alternatif. Betul kan? Ngapain kita habis-habisan putar otak untuk cari alternatif? Belum pun ketemu alternatif baru, COVID udah selesai kok. Udahlah, tahan aja lah. Betul kan ya? Kalau 2 bulan. Karena 2 bulan kita bisa tahan. Tapi kalau perkiraan kita, Desember, Januari, Juni tahun depan, saya yakin 200% nggak mungkin kita ngambang selama 1 tahun ini. Nggak mungkin kita ngambang 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Pasti kita akan putar otak untuk take action. Betul kan? You see? So, dan mau Juni, mau Juli, mau Desember, walaupun kita sama-sama tidak tahu, itu realita Anda kan? Itu realita Anda kan? Realita Anda adalah Juni 1 bulan, Juli 2 bulan, Desember 9 bulan. Realita Anda. Dan realita Anda itulah yang akan menentukan keseriusan Anda untuk cari alternatif. Betul kan? So, maka dari itu Jack Welch bilang, face reality and then decide quickly and take action. Face reality. Now, next, dia bilang face reality. Jadi teman-teman, Juni, Juli, Agustus itu realita atau harapan. Jangan membingungkan realita dengan harapan. Oke? Saya juga harap besok kita ada orang ketemu, ternyata makan Panadol itu jadi imun COVID loh. Kalau demikian, lusa semua keluar. Kenapa? Panadol gampang, betul ya? Tapi kalau kita belum ketemu pun obat imunisasinya, saya yakin Juni nggak kelar. Oke? Nah, jadi realita Anda berdasarkan fakta. Oke? Fakta yang berdasar atau harapan atau penghayalan. Oke, right? Atau bahkan berdasarkan video-video yang kita terima dari WhatsApp yang tanpa dasar sumbernya mana. Oke, ya. So, reality means facts. Oke, nah kenapa? Keseriusan kita untuk cari cara alternatif supaya kita bisa produktif dan jualan from home tergantung jangkauan waktu kita. Oke, nah kenapa saya switchingnya cepat? Begitu bulan Maret ya diumumkan oleh pemerintah DKI sudah work from home saja. Oke, langsung saya switching. Kenapa? Karena kalau nggak salah diumumkan tanggal 16 atau 18 Maret kita harus work from home. Maret ya, work from home. Langsung saya switch ke YouTube dan saya lihat pidato Perdana Menteri Singapura untuk rakyat Singapura dan dia bilang kepada rakyat Singapura, teman-teman siap-siap aja, pemerintah sih sudah siap dari segala aspek, dari segi pendanaannya pun sudah cukup kayaknya, kita siap-siap COVID ini nggak akan cepat berlalu. Perdana Menteri yang ngomong ke rakyat, COVID ini nggak akan cepat berlalu, kita lihat berkisar 6 bulan sampai 1 tahun. Maret dia bilang 6 bulan sampai 1 tahun. Saya pilih tengah, 9 bulan. Oke, berarti 9 bulan itu dari Maret, Desember lah. Oke, apa alasannya? Apa alasannya kok lama benar gitu ya? Karena begini teman-teman, satu,
perlu waktu. Ini berdasarkan fakta ya, realita, oke? Perlu waktu untuk satu universitas atau perusahaan farmasi untuk menemukan vaksin untuk imunisasi, oke? Ya, it takes time to find the vaccine. Number one. Begitu sudah ketemu vaksin, nggak boleh langsung produksi manusia telan, nggak boleh. Harus dites di hewan dulu kan? Jadi tes di tikus dulu kan? Sebab lihat ini tikus sembuh nggak? Kalau tikus sudah sembuh, tunggu. Tikus yang sembuh ini ada efek samping nggak? Betul kan? Ada efek samping nggak? Jangan-jangan dia sembuh-sembuh, tapi jatuhnya berdebarnya terlalu cepat. Ya, sehingga dia meninggal matinya cepat. Oke? Ada efek samping, pantau. Oh, nggak ada efek samping. Oke. Tes lagi 2, 3, 4 sampai 10 kloter tikus. Tikus aman. Tes ke kelinci. Oke? Kelinci aman. Tes sembuh. Ada efek samping nggak? Enggak, 2, 3 kloter kelinci. Mungkin tes ke monyet. Oke, monyet sembuh. Oke, dan nggak aneh-aneh monyetnya. Oke, normal aja. Barulah tes ke sampling manusia. Oke, sukarelawan. Ya, tes. Oke, manusia ini sembuh. Ada efek samping nggak manusia ini? Nggak ada efek samping. Oke, tes lagi. Oke, tes di kelompok yang lebih banyak. Terus tes manusia dengan kategori yang berbeda. Anak kecil, remaja, orang dewasa, orang tua, pria, wanita, oke? Orang Afrika, orang Eropa, orang Asia, orang India. Tes ini semua. Pukul rata. Sehingga dengan segala usia, segala kelompok manusia diproven sembuh dan tidak ada efek samping. Barulah obat ini didaftarkan. Barulah perusahaan farmasi mulai tenderan bayar miliaran untuk resep itu. Barulah diproduksi. Barulah produksinya berjuta-jutaan. Barulah dikirim ke setiap negara yang mau beli. Dan barulah pemerintah kumpul obatnya. Organisasi rakyat untuk dikonsumsikan. Kira-kira proses ini Juni kelar nggak? Proses ini Juli kelar nggak? September kelar aja udah ajaib. Betul kan? So that is kecuali of course mereka bilang ternyata minum betadine sembuh loh. Sudah oke, cerita selesai. Betul kan ya? Oke. Tapi kalau belum ketemu, harus ketemu dari nol. Nggak bakalan 6 bulan. Okay? So you see my friends, if you don't change now, Anda akan ngambang 6 bulan. Anda akan ngambang 9 bulan. Kalau cadangannya cukup sih silakan. Tapi cadangannya nggak cukup, you'll be in trouble. Oke? Separuh jalan you sudah kehabisan nafas. Maka dari itu, semakin cepat Anda berubah, semakin cepat Anda ketemu cara baru yang bisa menghasilkan, semakin banyak waktu Anda ada untuk menghasilkan, betul? Katakanlah kita 9 bulan, Desember baru kelar, ya, dan kita perlu 1 bulan, 2 bulan lagi untuk cari tahu caranya sampai akhirnya ketemu momentumnya. Berarti sekarang Mei, Juni, Juli. Nah, dari Juli sampai Desember sudah bisa menghasilkan 6 bulan, kan lumayan banget. Daripada kita ngambang 4 bulan lagi, baru ternyata gila belum kelar-kelar nih. Jadi gimana ya? Baru kita coba cara yang baru, menyesuaikan 2 bulan. Pas sudah menyesuaikan 2 bulan lagi COVID selesai. Kita sudah buang 6 bulan kan? Betul kan? Right? So it's not COVID. It's not COVID. Don't blame COVID. COVID adalah hanya satu peristiwa yang buat kita mau berubah atau tidak mau berubah. Gesit atau tidak. Kalau bukan COVID pun bisa bencana alam. Bisa gempa bumi, bisa gunung Merapi meletus, betul kan? Macam-macam bencana bisa. Kebetulan hanya kali ini bencananya dalam bentuk COVID, itu saja. Oke? Jadi kalau setiap kali terpukul begini, kita diam di tempat, panik, stres, mau berapa kali lagi dalam hidup kita kayak gini? Karena ini bukan yang terakhir, saya yakin akan ada lagi. Akan ada lagi. Dan semakin ke depan, semakin ganas lagi. Betul kan? So gimana? Ya, so menghadap kenyataan bahwa satu, ini bakalan lama, kedua, ini bukan yang terakhir, akan ada lagi, oke? Dan
kita harus latih otot kita untuk gesit, ya, untuk gesit. Oke, ya, right, teman-teman. Saya ngomongnya agak pahit, of course, saya pahit-pahitkan dulu. Saya juga berharap Juni kelar. Maka kalau Anda mau catat, ya, ini yang saya lakukan. Hope for the best, but plan for the worst. Hope for the best, but plan for the worst. Ya, saya berharap Juni kita semua bisa bergandeng tangan, beribadah lagi ke gereja, kangen banget. Oke, ya, right? Tapi saya planningnya sepahit-pahitnya. Sehingga sepahit-pahitnya saya sudah ada cadangan. Saya ada plan B dan plan C gitu loh. Oke, ya. Maka saya switch. Begitu saya dengar, astaga ini Desember ya. Wah, begitu COVID datang. Training saya di hotel batal semua sampai Juni. Maret, April, Mei, Juni. 4 bulan punya order batal. Dan saya bilang, kalau batal sampai Desember, gua makan apa? Langsung saya switch. Langsung, apa yang mungkin? Zoom. Ya udah Zoom deh. Saya seumur hidup belum pernah sentuh Zoom. Zoom itu hewan apa saya belum tahu. Tiba-tiba tanya teman, ada Zoom, ada Google Hangout, ada Google Meet. Buset. Nggak pernah caranya, nggak tahu. Nah, dari nggak tahu sampai bisa. Oke. Jadi begitu tanggal, kapan ya? Tanggal 18 saya duduk di rumah, langsung bikin modul untuk 15 modul topik. 15 topik untuk Zoom. Ya, setiap topik saya bikin outline-nya, setelah itu besoknya dalam 1 hari, besoknya saya kirim ke staff saya untuk bikin desain brosurnya, lusanya saya lepas di sosmed saya, di 10 hari saya promo, tanggal 30 udah jalan, dan sejak tanggal 30 sampai hari ini saya keep track. Hari ini kalau nggak salah adalah Zoom yang ke-50 atau 52 yang saya buat, dan puji Tuhan dari 30 Maret sampai hari ini total sudah mendekati 15.000 orang ikut Zoom saya. Oke, ya. Kenapa? Switch-nya cepat. Orang belum switch, saya udah switch. Gue udah curi start. Udah curi start. Oke, ya. Kita bisnis kan harus begitu, curi start. Selalu setengah gelombang lebih cepat dari orang lain. Oke, selalu setengah gelombang supaya kita sapu sebagian dulu, ya orang yang baru sadar, baru melek, dia ambil yang sisanya lah. Oke, ya, right. Jadi kita orang bisnis kan harus begitu. Jangan lama-lama. Oke, menghadap kenyataan. Segera menghadap kenyataan dan bertindak. Oke, bertindak cepat. Dan Jack Welch bilang, coba lihat kalimatnya sekali lagi, ya. Quickly, cepat. Dan dia tidak bilang lakukan hal yang tepat. Dia nggak bilang lakukan hal yang tepat. Yang penting lakukan dulu. Dalam kondisi kayak gini kita juga nggak tahu apa yang tepat. Betul kan ya? Yang penting coba dulu. Kalau sukses, kalau cocok, syukur. Kalau nggak cocok, coba lagi something else. Yang penting do something so that you can know. If it works, fine. If it doesn't work, sudah. Forget about this. Do something else. Betul kan ya? Keep doing until you find it. Aha, this is it. Oke, ya. Nah, dan caranya berbeda semua. Oke, ya. Oke, next apa lagi? Ini yang quote yang saya mau share ke Anda lah, ya. Saya mau share ke Anda. Ini dari Albert Einstein. Di tengah-tengah kesulitan selalu ada peluang. Di tengah-tengah kesulitan selalu ada peluang. Oke. Dan saya mau tarik ini. Ini semua orang sudah tahu, ya. Di bahasa Chinese-nya krisis adalah wei qi. Wei sebelah kiri, wei sebelah kanan qi. Oke. Wei itu bermakna bahaya, danger. Ada ancaman. Di setiap krisis itu ada ancamannya. Di setiap krisis ada bahayanya. Tapi di setiap krisis juga ada peluangnya. Di setiap krisis juga ada peluangnya, teman-teman. Ya, bahaya dan peluang di mana? Nanti saya akan jabarkan lebih banyak lagi. Ya. Tapi tadi pertanyaan saya ke Anda cenderung ada unsur jebakan. Ya, saya tanya kira-kira menurut bapak-bapak ibu sekalian, kapan kondisi COVID akan selesai dan kita kembali ke kegiatan normal? Ya, Anda bilang COVID nggak akan selesai, kita harus damai dengan COVID. Ya, setuju juga. Ya, dan saya tanya kapan akan kembali ke normal? Dan Anda bilang Januari, Desember, September, Juli kembali ke normal. Ya, itu pertanyaan jebakan karena kita semua sepakat bahwa walaupun COVID berakhir, tidak akan kembali ke normal yang kita mengerti sebelum COVID. This is the new normal. Ini adalah normal yang baru. Oke? Normal yang baru dua. Oke?
Satu, sebagian dari orang sales dan orang bisnis sudah temukan, terpaksa kepepet oleh COVID, 6-9 bulan, terpaksa ketemu cara yang baru, yaitu cara jualan tanpa bertatap muka. Face to face di kafe. Nggak usah kunjungi kantor. Betul kan? Kita mau kunjungi klien, klien nggak mau kunjungi kita. Klien mau kunjungi kita pun, mestinya kita nggak mau kunjungi dia. Betul ya? Oke ya. Jadi banyak orang sales akan ketemu cara jualan tanpa ketemu customer secara fisik. Yaitu lewat telepon, lewat video call, dan lewat Zoom. Kami aja sudah ketemu cara jualan properti aja lewat Zoom. Zoom kayak gini menghadirkan 50 orang. Ngomong 1,5 jam, 2 unit laku. Tanpa keluar duit, nggak usah traktir ke hotel bintang 5, ciak-ciak segala macam, nggak usah. Tak pakai artis, kumpul begini aja 50 orang, ya cerita tentang propertinya, pasti ada 2 yang nonton. Lumayan. Oke ya, jadi kembali ke poin saya, banyak orang sales akan temukan cara jualan lewat telepon. Sehingga mereka akan sadar, enak juga dia jualan lewat telepon ya. Saya nggak usah buat janji ketemu, nggak usah macet, nggak usah ketemu, harus traktir makan lagi, belum lagi tunggu, belum lagi pergi ke kafe, tunggu, PHP dia nggak muncul-muncul. Betul kan ya? Oke ya, kita sebagai orang sales pasti mengerti kondisi seperti ini ya. Dan kalau saya ketemu orang di kota seperti Jakarta, 1 hari mentok ketemu 3 orang. Tapi kalau saya 1 hari telepon dan video call, 1 hari bisa 10 orang. Kalau saya ketemu 3, belum tentu 1 beli. Untuk ketemu 10, perlu 3 hari. 3 hari, 1 beli. Tapi kalau saya telepon dan video call, 1 hari bisa 10. Kalau 10, 1 beli. 1 hari, 1. 1 minggu, 5 hari kerja, 5. Kalau saya dengan offline harus ketemu di kafe, 3 hari 1, 6 hari 2. 6 hari gua harus capek-capek pergi dari mall ke mall, minum kopi terus, traktir. 6 hari closing 2. Saya 1 minggu di rumah, santai-santai pakai celana pendek, closing 5. 1 perak pun gua nggak keluar. Enakan jualan online ya. Online dalam arti bukan Tokopedia, tapi online lewat phone, video call, Zoom. Enakan jualan online ya. Oke, sehingga orang-orang sales yang mulai lancar jualan online di masa-masa COVID ini, keluar dari terowongan COVID, sudah punya 2 jurus. 1, kalau mau ketemu, saya ketemu. Kalau tidak mau ketemu, saya jualan lewat telepon, video call, dan online. Sudah ada 2 jurus. Dan tunggu. Orang sales yang bisa jualan dengan jurus online, yaitu lewat social media, WhatsApp, ya, Facebook, telepon, video call, Zoom, dan sebagainya. Tiba-tiba dia sadar, berarti saya bisa jualan ke siapapun loh. Saya di Jakarta bisa jualan ke orang Surabaya loh. Saya di Jakarta bisa jualan ke orang Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, Loksmawe. Tidak ada batas jarak jauh. Kalau saya harus ketemu face to face dan orangnya di Surabaya, tunggu dulu. Saya terbang jarak jauh ke Surabaya. Itu pun kalau dia beli. Kalau dia nggak beli, saya tekor. Sudah ongkos tiket PP, hotel 1 malam, traktir makan, pulang tangan kosong. Tekor juga ya. Tapi dengan sekarang begini, referensi, lo hubungi aja. Ada satu pengusaha saudara saya di Manado, ada telepon dia. Dapat closing Manado, tanpa harus keluar dari rumah. Koper pun nggak dikeluarin. Tapi bisa jualan. Jadi orang-orang yang menguasai cara baru, itu muncul peluang yang luar biasa buat Anda pasca COVID. Anda bisa jualan di rumah, dan Anda bisa jualan ke siapapun, tanpa jarak, tanpa batas jarak. So suddenly, your productivity increases because instead of saying 3 a day, you see 10 a day by video call. Instead of only make appointment dengan orang yang dekat-dekat, kalau nggak, waduh jauh ya besok-besok ada. Betul? Ada bahkan sekarang
Orang Jakarta mau ketemu orang Depok aja susah loh. Malas banget, betul ya? Tapi dengan cara baru, Anda bisa ketemu dengan orang Manado. Nggak ada masalah. Can you see the opportunity kalau Anda punya jurus baru ini? Dan bisakah Anda lihat ancaman buat Anda jika orang sales yang lain bisa dan Anda nggak bisa? Oke, dia santai-santai pun penghasilannya 3 kali lipat lebih tinggi daripada Anda yang menguras otot pagi siang malam. Menghadap kenyataan, menghadap realita. Oke, sudah ada 9 bulan nggak mau coba keluar dari terowongan, hanya satu jurus. Oke ya, itu bahaya itu. Next, belum selesai, tunggu. Saya mau bikin Anda serem dulu. Karena kalau orang nggak serem nggak berubah. Oke, nggak takut nggak berubah. Betul ya? Kalau nggak kepepet nggak bertobat, beneran. Oke ya, jadi cerita kedua. Customer Anda pun karena 9 bulan dia pun sudah terbiasa, pun sudah terbiasa jualan online, dia pun sudah terbiasa dijual lewat online. Betul kan? Dia pun sudah terbiasa dijual lewat online. Di ngomongin, di video call in, di zoom in, dikirim brochure, dikirim prospektus, dikirim video rekaman barangnya dan sebagainya. Dia pun sudah terbiasa dengan online setelah 6-9 bulan. Sehingga Anda mau ketemu dia bilang, udah nggak usah lah, kita ngomong-ngomong video call aja dah. Nah, loh, customer Anda mau video call, Anda video call kagok. Nah, loh. Menyusut lagi kan? Menyusut lagi. Mestinya wilayahnya berkembang, diperluas, malah karena Anda tidak mengerti jurusnya, menyusut. Karena sebagian dari customer udah rasa jauh lebih efisien by phone. Ngomong to the point, 20 menit kelar. Daripada lo datang ke kantor, lo ngomong 15 menit, gak mungkin 15 menit saya usir Anda keluar. Pasti ada basa-basinya, ini, ya apakah lagi teman, jam makan yuk. Mau ajak makan, malas, nggak mau ajak makan, nggak sopan. Buang lagi satu jam sia-sia. Buang waktu, buang duit lagi. Betul. Lama-lama customer bilang, udah kita ketemu video aja dah. Nah, Anda Pak, maaf Pak, saya agak kagok kalau ngomong video. Udah lewat dah. Oke, silakan Anda catat teman-teman. Silakan Anda catat. Ya, habis acara ini, apa yang mau Anda lakukan? Oke, karena COVID nggak akan selesai bulan Juni. And things will never be back to normal. This is almost the new normal. Okay, what are you going to do? Like it or not, you have to adapt. You have to adapt. Because why? Your competitors are adapting. Okay, your competitors are adapting. Saya dapat hikmah dari training Zoom. Dulu kan selalu offline. Begitu saya training Zoom, peserta saya dari seluruh pojok Indonesia, bahkan ada peserta dari Sydney, ada peserta dari USA. Kaget saya. Oke, ya, kaget ya. Yang nggak mungkin mereka ikut kalau di hotel di Jakarta. Dan rata-rata bilang, Pak James, setelah COVID ya Pak James ya, tolong jangan berhenti Zoom online learning Pak. Karena kami ini di Samarinda, di Bintan, di Binjai gitu Pak, susah banget ikut seminar Bapak di Jakarta. Satu, ongkos nggak nyampe. Kedua, biayanya mahal. Ketiga, nggak ada jadwal keluar kota Pak. Tolong Pak, 1 bulan kayak gini pun menguntungkan buat kami Pak. Saya udah ketemu cara yang baru. Muncul peluang karena kepepet. Terima kasih COVID. Oke, ya. Right? So, nanti kalau Anda menoleh ke belakang, bagaimana Anda bilang terima kasih COVID? Gara-garamu ini, saya kepepet terpaksa menjadi lebih maju. Jangan bilang COVID buat saya tambah terpuruk. Oke? Jangan bilang COVID buat saya tambah terpuruk. Kadang-kadang kita harus buang hal-hal tertentu untuk ketemu cara-cara baru, betul kan ya? Oke, ya. Nah, kadang-kadang justru dengan cara ini saya udah mulai keasikan. Jujur, saya sudah mulai keasikan seminar dari rumah. Sehingga cenderung mulai malas seminar keluar kota. Berarti ini, apakah mungkin ini cara Tuhan untuk giring saya supaya lebih banyak waktu di rumah ya? Nggak tahu. Betul kan?
Sehingga udah lu kan pusing cari duit. Mau cari duit sampai keluar kota segala macam, tinggalin keluarga kan. Udah sini, saya kasih kamu cara alternatif untuk cari duit lewat Zoom. Mungkin omsetnya berkurang sedikit, tapi minimal lu lebih banyak waktu di rumah kan ya. Sedikit-dikit di sela-sela Zoom bisa masuk ke kamar anak, rebahan sama dia 15 menit kan ya. Daripada nggak ketemu papa 3 hari, rebahan sama dia 15 menit masih bisa rasakan kehadiran papa kan. Oh, bisa jadi ya. Terima kasih COVID gara-gara ini. Saya rebahan sama anak saya jauh lebih sering dibanding dengan sebelum COVID. Bisa jadi begitu ya? Nggak tahu ya. Okay? So, write down ya. Of course don't write down now, tapi catat aja. Apa yang mau Anda lakukan? Setelah begitu COVID berlalu, kita bisa menoleh ke belakang dan bilang, COVID, terima kasih. Gara-garamu, hidup saya dalam sisi ini, dalam aspek ini, jadi lebih baik. Betul kan? Karena kita semua di rumah ini, 25 orang, dari dulu mengeluh nggak ada waktu. Semua ngeluh, nggak ada waktu untuk keluarga, nggak ada waktu untuk sehat, nggak ada waktu untuk olahraga, nggak ada waktu tulis buku, nggak ada waktu ini, nggak ada waktu itu, nggak ada waktu belajar keterampilan baru, belajar skill baru. Tiba-tiba yang dikasih hanya waktu. Hanya waktu, ceplok ini, kasih ini, 6 bulan diam di rumah tuh. Lu mau bilang apa lagi, nggak ada waktu. Habis COVID, tubuh tetap kempes. Dan lu bilang, nggak ada waktu nge-gym, nggak ada waktu angkat besi. Nggak usah angkat besi, kan gua nggak bisa pergi ke gym. Lu push up 1 hari 50 kali aja, otot nggak gede, bohong. Lu sit up 1 hari, 1 kali sit up 20 kali, 3 repetisi pagi, siang, malam, perut nggak kempes, bohong. Nggak usah angkat besi, angkat tuh 2 sak beras. Angkat tuh galon air, otot naik juga. Galon air angkat aja, otot naik. Nggak usah ke gym, bohong. Oke ya, oke, nggak ada waktu. Yang ada waktu doang, yang waktu dipakai nonton TV, makan citato di sofa. Tambah gendut lah. Oke, nggak ada waktu, bohong. Nanti 9 bulan kemudian, apa alasan Anda bilang nggak ada waktu? Gue mau lihat tuh. Oke, silakan catat. Mumpung dikasih waktu, kebanjiran waktu, kebanyakan waktu. Ada orang bilang, gua bosan di rumah. Gua mau tanya, yang lu selama ini bilang nggak ada waktu, lu udah manfaatkan waktunya nggak? Yang selama ini bilang nggak ada waktu, nggak memanfaatkan waktunya, malah berani bilang bosan. Kalau Anda kerjakan apa yang selama ini Anda ingin kerjakan, sehingga Anda bilang, akhirnya gua ada kesempatan kerjakan, nggak bakalan Anda bilang bosan. Betul kan? Oke, silakan catat dulu, silakan catat. Saya kasih jeda 1 menit, teman-teman catat, karena idenya udah mau meledak tuh di kepala. Ya, silakan catat apa yang mau dikerjakan dulu sebelum kita masuk ke jualan ya. Sebelum habis ini kita masuk ke jualan, oke? Jadi kalau begini aja udah produktif banget itu, produktif banget, seru loh kita. Tiba-tiba yang ada waktu. Setiap hari catatannya banyak banget. Di kertas saya catatannya. Di catatan saya ada 25 item yang harus dikerjakan. Dan setiap hari centang 4 muncul 5. Oke. Karena ada aja yang mau dikerjakan. Ada aja mau dikerjakan, ada aja mau belajar. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke selling teman-teman. Sekarang kita masuk ke selling ya. Ini dari Albert Einstein lagi. Ini orang hebat-hebat semua ya, belum jadi COVID dia udah tahu ya. Oke. Dia bilang, the situation has changed. So you need to change. Oke? Hanya 2 yang bisa kita kontrolkan, Bapak-Bapak. Bukan hanya 2 yang bisa disetel. Hanya 2 yang bisa disetel. Satu yang disetel adalah COVID hilang, atau kedua yang disetel kita. Which are you in control of? Which am I in control of? You and I are not in control of COVID. So forget it. You and I are only in control of ourselves. Betul kan? So hanya 2. Satu nggak bisa kontrol, satu bisa kontrol. Lu mau putar yang mana nih sekarang? Yang mau nggak mau, satu-satu yang bisa kontrol kita kan? See? So the situation has changed. You need to change. Okay? Now,
Change-nya saya tahu, saya akui. Banyak hal oleh karena COVID jadi tidak memungkinkan. Banyak hal oleh karena COVID nggak dimungkinkan. Maka dalam kondisi ini yang bisa kita lakukan hanya ini. Focus on what is possible. Yang sudah tidak possible nggak usah ngomong lagi lah. Ngomong sampai berbusa pun nggak possible kok. Betul kan ya? Ngomong sampai berbusa juga nggak possible. Jadi fokus on what's possible. What's possible itu umumnya hal-hal kecil yang bisa dikerjakan. Oke, hal-hal besar belum lagi. Janganlah. Ya, hal-hal besar. Ya, dalam kondisi kayak gini hal besar itu ngeri juga. Fokus on hal-hal kecil. Dan teman-teman, energi kita, semangat kita nggak ngerti hal besar, hal kecil. Yang penting ada hal yang mau kita kerjakan. Energi kita udah tinggi. Yang penting ada gerakan, ada action. Energi kita udah naik. Dan energi itu akan berkumulasi. Ada orang bilang, Pak James, satu hari, saya ini Zoom satu hari 8 jam belum Zoom. Tadi pagi siaran 1 jam, ini 1 jam, habis ini langsung jam 10 sampai jam 12 menu live. Okay. Setelah menu live, jam 1 sampai jam 3 Sumarekon. Habis Sumarekon 3.30 sampai 5.30 Allianz, 3.000 agent. Satu hari 8 jam. Oke. Mau sakit pun nggak sempat. Mau lesu pun nggak sempat. Oke. Yang bikin kita sakit dan lesu adalah kalau nggak ada excitement, nggak ada exciting. Adrenalin kita nggak naik. Kalau adrenalin kita nggak naik, daya tubuh kita rendah. Oke. Capek karena lelah fisik, tapi nggak capek karena lelah otak. Lelah otak dan lelah hati jauh lebih melelahkan daripada lelah fisik, betul kan ya? Oke? Dan duduk diam, mikirin yang tidak memungkinkan, itu stres. Lebih baik daripada duduk diam, pikirkan yang tidak memungkinkan, yang skenario suram semua, yang bikin stres. Mendingan kita bergerak, lakukan hal-hal yang kecil. Mana tahu melalui hal yang kecil kita dapat ide, oh iya ya bisa ini ya, oh iya ya bisa itu ya, oh iya ya bisa ini ya, oh iya ya bisa itu. Hanya dengan bergerak. Oke, bahkan ada istilah dalam bahasa Inggris, one thing leads to another, betul kan ya? One thing leads to another. Kita jalan sedikit, jalannya bercabang, kanan ke sana, kiri ke sini. Saya belum tahu loh ada jalan kayak gini, jalan lagi. Ada pemandangan yang indah ya. Untung saya lewat sini ya, lucu ya. Hanya dengan kita bergerak kita ketemu. Tapi kalau kita di rumah mengeluh terus, nggak akan ketemu pemandangan yang indah-indah, betul kan ya? Small action nggak apa-apa. So maka kembali ke poin ini teman-teman ya, supaya kita bisa produktif, yaitu focus on what is possible. And if you really make a list, so many things are still possible. So many things are still possible, okay? Nah, yang buat kita depres adalah pelanggan-pelanggan yang kita tawarkan nggak mau beli. Betul ya? Jujur, kita sih semangat, kita nawarin orang nggak mau beli gimana? Betul ya? Kita nggak bisa kontrol orang kok. Betul ya? Lu ngomong sih gampang, James. Saya semangat. Setiap orang saya tawarin bilang nggak ada duit. Setiap orang bilang, oh itu jangan deh, gue lagi kacau nih. Oke? Mau jual ke siapa Pak James? Sesemangat-semangatnya di press juga Pak James. Ya, tunggu. Dengan COVID, situasi sudah berubah, berarti kondisi pelanggan pun sudah berubah. Berarti segmen pelanggan pun sudah berubah. Orang-orang yang sebelum COVID Anda anggap sebagai pelanggan yang tepat sasaran, pelanggan yang empuk, pelanggan yang sasaran utama, pelanggan yang daging, bisa jadi dia sudah tidak memenuhi syarat lagi. Betul kan? Oke, jadi silakan catat ya. Pelanggan Anda bisa dibagi 3 kategori. Pelanggan yang benar-benar terpukul habis-habisan oleh COVID. Ya, dia punya 2.000 karyawan, pabriknya banyak, karyawannya 2.000, 3.000, hotelnya 10. Sebelum COVID kita anggap dia orang kaya, betul ya? Tidur pun ada duit kan ya? Sekarang dengan ada COVID, pabriknya tutup,
hotelnya tutup, karyawannya 2.000. Kalau dia nggak tega gajiin mereka, tega PHK mereka, dan dia pangkas gaji separuh, 2.000 karyawan, sejelek-jeleknya 1 bulan 10 miliar keluar tuh. Belum lagi cicilan hotel, belum lagi cicilan pabrik, belum lagi mesinnya belum lunas, belum lagi bahan-bahan yang di dapur dan hotel, bahan-bahan yang di pabrik, bahan bakunya. Kalau 2 bulan nggak pakai, itu buang semua tuh. Stres nggak dia? Stres. Oke? Dia dulu tidur cetak duit. Sekarang melek pun berdarah-darahan. Oke? Dulu sasaran empuk. Sekarang perlu masker oksigen. Betul nggak? Dia lagi ngapnya, sesak nafas. Lu mau jualan ke dia? Anda mau jualan ke dia? Anda belum berubah dong. Anda belum berubah. Kenapa? Sasaran Anda sebelum COVID dan sasaran Anda di tengah-tengah COVID, sasarannya sama. Anda belum berubah. Anda belum move on dari COVID. Anda belum realistic. Betul kan? Saya semangat, James. Saya jualan. Tapi sasarannya sama. Nggak bisa. Dulu hayo Cian, sekarang Mayo Cian lah. Oke? Jadi tolong jangan hadir dah. Jangan hadir lah. Oke? You buka mulut aja. Jangan ngomong. Gue lagi nggak ada duit nih. Betul kan? Dan Anda mengeluh. Pak James, gak ada mau beli. Karena sasaran Anda semua udah salah. Oke, kalau kita kumpul dengan orang yang ceritanya suram semua, pasti kita keluar dari ngobrolan itu suram gitu. Nah, kalau Anda tawarin kepada orang yang rata-rata sudah nggak ada duit, pasti persepsi Anda terhadap COVID adalah COVID bikin semua orang susah kan? Gara-gara dia susah, gua susah. Tunggu. Anda nggak susah. Seperti Pak Mu, saya bilang kepada agen-agen, ya, Anda nggak susah karena industri asuransi tidak susah. Yang bikin susah adalah Anda prospek orang yang lagi susah. Betul kan? Setuju nggak Pak? Kan? Asuransi diperuntungkan oleh COVID. Cuma you prospek orang yang lagi susah. Pasti lu susah. You bikin diri susah. Bukan COVID. Karena lu salah sasaran. Make sense ya? Oke. So, jangan bikin diri susah. Karena lu prospek orang yang lagi susah. Oke, tunggu dulu ya. Jadi customer Anda, ya, customer Anda bisa dibagi 3 kategori. 1, orang yang benar-benar terpukul oleh COVID. Ya udah, jangan ganggu dia lah ya, doakanlah. Oke. 2, orang-orang yang terpengaruh secara negatif oleh COVID, omsetnya turun 50%. Omsetnya turun 50%, tetapi turun 50% pun cukup untuk dia bisa survive. Dia nggak susah-susah amat. Betul kan? Kita ada yang seperti itu. Bisnisnya tidak seramai dulu, tapi bisnisnya masih jalan. Dan kebutuhannya jadi separuh. Ya, kebutuhannya jadi separuh. Duitnya pun jadi separuh. Tapi dia nggak susah. Dan dia cenderung tidak mau spending. Betul ya? Oke, dia tidak mau spending. Karena dia lihat kondisinya nggak tahu berapa lama, jangan foya-foya lah. Oke ya. Nah, sehingga tadinya rencana dia untuk ekspansi kantornya hold. Rencana dia untuk invest mesin yang lebih besar, hold. Rencananya untuk jalan-jalan sama keluarga ke Eropa Juli atau Desember 200 juta, hold. Berarti orang ini secara income turun tapi nggak susah-susah amat. Secara cash yang dia pegang banyak banget. Banyak banget cash in hand. Dan dia sudah nggak beli tas lagi, istrinya nggak beli tas lagi, dia nggak beli ban pinggang yang bermerek, dia nggak beli baju yang mahal-mahal. Cashnya banyak. Cashnya banyak. Dia nggak susah. Dia mau atau nggak mau aja. Ada nggak customer kita yang kategori kayak gini? Ada. Sebagian dari kita juga seperti itu. Betul kan? Bahkan dengan COVID, kita lebih ngirit. Dengan COVID, kita lebih ngirit. Sehingga cash kita tambah banyak. Cash flow kita malah bisa. Jadi, for the first time in many years, our cash flow is healthier now. Because you look at the credit card, gila credit card spendingnya dikit banget bulan ini. Kaget. Betul ya? Gila, bisa ya spending sedikit ini. Kalau bisa begini, habis COVID dipertahankan begini, kan gue tambah kaya. Betul kan? Betul kan?
Jadi banyak orang cashnya banyak loh gara-gara COVID. Oke, itu ikan yang bisa kita pancing. Dan ketiga, customer kita yang justru karena COVID jenis usahanya diperuntungkan. Suplemen, vitamin, obat-obatan, alat kesehatan, betul? Jasa pengiriman, makanan, frozen food. Nah, itu semua untung banget karena COVID. Untung banget karena COVID. Dia nggak susah. Atau pabrik-pabrik yang bisa adaptasi dari pakaian menjadi APD. Betul? Teman saya punya pabrik bikin celana dalam. Dia ganti celana dalamnya, bahannya, ya, kalau laki-laki, oke, bahannya itu diubah jadi masker. Ramai banget. Mesinnya ada, tukang jahitnya ada, kainnya ada. Cuma bentuknya rubah doang. Bisa nggak? Bisa banget. Betul ya? Pabrik bikin baju, tiba-tiba dirubah jadi bikin APD. Ramainya minta ampun. Oke, diperuntungkan oleh COVID. Ada segmen market itu uang tak berseri, dia lagi happy-happynya. Apakah semua orang? Enggak. Apakah semua orang terpuruk? Enggak. Maka tolong jangan bikin hidup kita susah dengan memprospek orang yang lagi susah. Oke. Nah, kalau ada prospek orang yang susah, yang ada dengan berita suram semua kan. Dan berita suram itu karena 10 orang yang kita ketemu, 10 begini. Kita cenderung pukul rata, semua orang begitu. Buktinya 10 yang gue ketemu, begitu semua. Okay, yeah. So, then my question to you is this. Focus on what's possible, my friends. Yeah. Who are your existing fishes? Ya, jadi pulang dari ini, ya, silakan Anda mengkategorikan dari ikan-ikan Anda, ya, dari ikan-ikan Anda yang ada, dari customer Anda yang ada, kelompokkan mereka ke 3 kelompok ini. Kelompokkan mereka ke 3 kelompok ini. Dan tiba-tiba Anda bisa lihat, walaupun sebagian sudah tidak memungkinkan lagi, masih ada sebagian yang memungkinkan. Katakanlah dari 100 pelanggan Anda, bisa jadi 30 masih memungkinkan. Bisa jadi 40 masih memungkinkan. Atau bahkan ternyata, di luar dugaan saya, dari 10, 6 loh yang masih memungkinkan, hanya 4 yang benar-benar terpukul loh. Betul kan? So, nggak terlalu suram lagi kan? Ya, oke. Baik Pak James, thank you very much Pak untuk waktunya, kami sangat diberkati. Thank you Pak James, sukses ya Pak. Oke, thank you Pak. Saya mohon pamit ya. Ya, Oke, makasih, Pak. kita ketemu lagi atau jadwal lagi ya Pak ya. Thank you so much. Oke, Thank you, Pak James. Thank you Pak James.